Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbandingan jurnal kelompok, fungsi enzim dan hormon dalam regulasi metabolisme. Ada 6 anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya Salabila Hana dengan NIM 1020111333046. Yang kedua ada Faradita Diniatus dengan NIM 1020111133007. Yang ketiga ada Rizkita Nur Azizah dengan NIM 1020111133027. Yang keempat ada Krisna Nurhandiyandiono dengan NIM 1020111133029. Yang kelima ada Devita Aprilia Pramesti dengan NIM 1020111133016. Yang keenam ada Tania Nurlaili dengan NIM 1020111133033. Baik, bagi yang pertama kita akan mempresentasikan tentang identitas. Silahkan untuk teman saya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas dari masing-masing jurnal. Nah, untuk jurnal yang pertama ini berjudul Influence of Thyroid Hormone Disruption on the Incidence of Shingles. Nah, jurnal ini ditulis oleh A. Javon dan kawan-kawan dan diterbitkan pada tanggal 21 April 2015 dengan volume 143 dan rentang halaman 3.557 sampai 3.571. Nah, untuk jurnal yang kedua ini berjudul Effect of High Nitrate Beetroot Juice Consumption on Thyroid Gland Hormone and Iodine Level in Adults. Nah, untuk jurnal yang kedua ini ditulis oleh Vivian dos Santos Pinheiro dan kawan-kawan yang berasal dari Federal University of Rio de Janeiro. Nah, jurnal ini dipublikasikan secara online pada tanggal 30 Desember 2020. Selanjutnya, pada jurnal yang ketiga ini berjudul Relationship Between Thyroid Stimulating Hormone and Various Component of Metabolic Syndrome. Nah, jurnal ini ditulis oleh Samila Majid, Rizwan Hasim, dan juga Najib Musahar dari Departemen Pantologi Sekolah Tinggi Kedokteran Angkatan Darat Islamabad. Nah, jurnal ini dipublikasikan pada tanggal 11 Desember 2013. Selanjutnya, untuk jurnal yang keempat ini berjudul The Thyroid Activating Enzyme Type 2 Dehydrogenase Induced Myogenic Differentiation by Regulating Mitochondrial and Reducing Oxidative Stress. Nah, jurnal ini ditulis oleh Serena Saglioci, Anusiata Gatena Sisatielo, dan kawan-kawan, dan diterbitkan pada tahun 2015 dengan volume ke-24. Selanjutnya, untuk jurnal yang terakhir ini berjudul Thyroid Hormone Regulation and Cholesterol Metabolism are Connected Through Sterol Regulatory Element Binding Protein 2 or SREBP2 yang ditulis oleh Dong Ji-sun dan Timori F. dari Departemen Biologi Molekuler dan juga Biokimia dari Universitas California. Jurnal ini dipublikasikan pada tanggal 25 Juni 2003. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu abstrak dari masing-masing jurnal. Pada jurnal yang pertama, di sini penulis melakukan studi percobaan terhadap database klaim rumah sakit dengan investigasi terkontrol atas kasus retrospektif terkait dugaan terhadap hubungan ketidakseimbangan hormon tiroid dengan kejadian herpes zoster yang terjadi akibat reaktivasi virus varicella zoster atau bisa disingkat sebagai VZV. Pada studi tersebut didapatkan hasil bahwasanya pada tingkat kejadian yang berbeda, pada studi tersebut didapatkan hasil bahwasanya riwayat ketidakseimbangan hormon tiroid dapat mempengaruhi reaktivasi VZV pada tingkat kejadian yang berbeda pada ras dan kelompok umur. Kemudian pada jurnal yang kedua, peneliti membahas tentang efek yang disebabkan oleh jus bit selama 1 minggu terhadap perubahan hormon tiroid plasma, yodium urin, dan nitrat
nitrit plasma. Kemudian diperoleh bahwa kadar nitrat yang tinggi pada air minum merupakan faktor risiko terjadinya disfungsi tiroid. Dalam penelitian ini menunjukkan tidak ada perubahan signifikan yang diamati dalam plasma tironin, tiroksid, nitrat dan nitrit, dan konsentrasi yodium urin. Jurnal ini menyimpulkan konsumsi jus bit kaya nitrat dalam seminggu tidak mempengaruhi fungsi tiroid. Kemudian pada jurnal yang ketiga, jurnal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hormon perangsang tiroid dan berbagai komponen sindrom metabolik. Hasilnya, laju metabolisme basal, serum trigliserida, dan homeostasis model assessment for insulin resistance lebih tinggi, sedangkan untuk kolesterol, lipoprotein, dan densitas tinggi serum lebih rendah pada pasien penderita metabolic syndrome. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada serum total, triiodotironin, dan free tirosin ini antara pasien MIT-S dan kelompok kontrol. Namun, rata-rata kadar untuk tiroid stimulating hormone. Kemudian, pada jurnal yang keempat, penulis menunjukkan bahwa hormon tiroid dan intraselulernya metabolisme bertindak sebagai agen detoksifikasi mitokondria, memberikan cahaya baru pada proses metabolisme yang relevan dengan fisiologi otot. Artikel ini berfokus pada kadar tiroid yang penentu perubahan metabolisme yang signifikan meski terdapat peran dari hipertiroidisme, meningkatkan konsumsi energi basal yang dimana efek bersihnya pada respirasi sel dan pembentukan spesies oksigen reaktif masih belum jelas. Artikel ini menyimpulkan bahwa hormon tiroid berperan sebagai kunci dalam dinamika stres oksidatif dengan mengatur pembentukan ROS. Kemudian pada jurnal yang terakhir, penulis atau peneliti menjelaskan bahwa penurunan reseptor LDL dan peningkatan kolesterol serum yang berhubungan dengan hipotiroidisme merupakan efek lainnya dari efek hormon tiroid pada SRIBP strip 2. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hiperkolesterol yang berhubungan dengan hipotiroidisme dapat dibalik oleh agen secara langsung meningkatkan SRIBP2. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa mutasi atau obat yang menurunkan SRIBP2 nuklir dapat menimbulkan hiperkolesterolemia. Bisa dilanjutkan. Baik, yang ketiga adalah latar belakang. Untuk yang jurnal pertama yaitu telah terjadi kasus superfamili virus herpes dengan tipe HSV1 dan HSV2 di Amerika dengan sereprevalensi masing-masing terakumulasi 57,7% dan 17,0% pada rentang tahun 1994 sampai 2004. Tahun 1990 terdapat juga VZV dalam superfamili virus herpes yang mirip dengan HSV. VZV ini mudah menyerang manusia pada masa kanak-kanak yang umumnya disebut sebagai cacar air. Pada VZV laten dapat aktif kembali dan menyebabkan herpes zoster. Pengaktifan ini dihipotesiskan karena faktor ketidakseimbangan hormon tiroid pada tubuh manusia. Untuk yang latar belakang jurnal kedua yaitu penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen yang berkaitan dengan herbisida dapat meningkatkan konsentrasi nitrat pada umbi-umbian. Di antara berbagai sayuran, buah bit merah memiliki salah satu konsentrasi nitrat yang tinggi mencapai 250 mg nitrat per 100 gram sayuran mentah. Suplementasi nitrat jangka pendek terbukti dapat meningkatkan kesehatan jantung karena memungkinkan terjadinya efek biokonversi oksida nitrat. Untuk latar belakang jurnal ketiga, selama 2 dekade terakhir telah terjadi peningkatan jumlah penderita METS. Penderita METS ini banyak terjadi di negara berkembang karena dikaitkan dengan peningkatan penyakit kardiovaskular.
Hormon tiroid merupakan kelenjar utama dalam tubuh yang berfungsi untuk mengontrol transkripsi, metabolisme energi, pertumbuhan, serta perkembangan dua hormon. Untuk latar belakang yang ketiga yaitu hormon tiroid mempunyai dampak besar dalam suatu metabolisme energi di tubuh serta juga memiliki dampak pada keseimbangan energi spesifik jaringan. Konsentrasi TH sangat terkait dalam perubahan besar energi pada manusia. Peningkatan dan penurunan konsentrasi intraseluler kadar TH perlu adanya kontrol dari selenodeiodinase seperti D1, D2, dan T3 yang nantinya mengkatalis aktivasi dan metabolisme dari hormon tiroid. Untuk latar belakang yang kelima, dilatar belakangi oleh hubungan terbalik dari kadar kolesterol serum dengan hormon tiroid atau TH yang telah ditemukan dari pengamatan klinis yakni lebih dari 70 tahun yang lalu. Namun pada penelitian yang lebih baru mengatakan bahwa serapan kolesterol LDL yang rendah pada pengidap hipotiroid dirangsang oleh pengobatan TH. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk metode dari kelima jurnal, di mana dari kelima jurnal ini terdapat 3 jurnal yang menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu Jurnal Influence of Thyroid Hormone Disruption on the Incidence of Shingles, Jurnal Influence of Thyroid Hormone Effect of High Nitrate Beetroot Juice Consumption on Thyroid Gland Hormone and Iodine Levels in Adult, dan Jurnal Relationship Between Thyroid Stimulating Hormone and various components of metabolic syndrome, di mana dari jurnal yang pertama yang menggunakan penelitian kuantitatif yaitu jurnal yang pertama yaitu Influence of Thyroid Hormone Disruption on the Incidence of Shingles. Ini dikatakan melakukan penelitian dengan metode kuantitatif karena mengambil dataset pasien dari pusat kesehatan dengan kode ICD 9 sebagai faktor perancu yang telah dihapus, kemudian jumlah pasien mendapatkan diagnosis gangguan TH+ atau herpes zoster atau keduanya. Lalu untuk jurnal yang kedua dengan judul Effect of High Nitrate Beetroot Juice Consumption on Thyroid Gland Hormones and Iodine Levels in Adults, ini dilakukan pembuktian dengan mengambil sampel darah dan urin dari 13 orang sebelum dan sesudah mengkonsumsi 140 ml jus bit merah selama kurang lebih 7 hari. Dan pada jurnal yang ketiga, mengapa menggunakan metode kualitatif, yaitu karena di sini mereka melakukan pembuktian dengan menggunakan 100 orang sampel, di mana 50 orang sebagai pembanding dan 50 orang lainnya sebagai penderita MNTS. Lalu 2 jurnal sisanya yaitu menggunakan penelitian kualitatif, di mana pada jurnal yang keempat ini menggunakan data dengan gambar hasil PCR, diagram ROC, diagram batang yang dimana data tersebut merupakan hasil penelitian penulis sehingga pembaca dapat memahami data tersebut. Nah, penyampaian dari data ini bersifat artikel yang disampaikan secara deskriptif. Kemudian pada jurnal yang kelima yaitu menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan mencit jantan B6129 yang berumur 4 minggu, di mana percobaan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yakni kelompok kontrol, kelompok kekurangan TH, serta kelompok yang diberi suplemen TH. Di mana pada kelompok yang terkontrol mencit diberi makan adelibitum dan juga diharuskan diet makanan normal. Dan pada kelompok kekurangan TH, mencit diberikan makanan yang minus yodium ditambah 0,15 PTU dalam kurun waktu 3 minggu. Sedangkan kelompok yang diberi suplemen TH, mencit diberi makan 1 gram T3-ICN per gram. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada jurnal yang pertama, berdasarkan data pasien dalam rumah sakit pada 1 Januari sampai 30 Juni 2012, dengan total 149.734 ditemukan bahwa 5.303 dan 210 pasien memiliki ketidakseimbangan hormon tiroid dan VZV saja, sementara 50 pasien didiagnosis positif dengan kedua gangguan tersebut. Yang pada kedua
Hasil kedua yaitu penelitian menunjukkan bahwa penderita disfungsi hormon tiroid mayoritas dialami oleh kelompok usia 60 sampai dengan 80. Dan terdapat persepsi umum bahwa perempuan menunjukkan lebih rentan terjadi gangguan hormon tiroid daripada laki-laki. Yang ketiga, ada secara signifikan tidak ada perbedaan dalam ras yang berbeda. Kemudian, hasil analisis menunjukkan laki-laki Afrika Amerika mengalami peningkatan 4 kali lipat daripada orang yang berkulit putih dalam mengalami disfungsi hormon tiroid. Namun perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memahami alasannya. Yang pada jurnal kedua hasil dan pembahasannya, tidak ada pengaruh urutan suplementasi BJ-PLA versus PLA-BJ untuk T4, P0,252, T3, P sama dengan 0,620, yodium urin, P sama dengan 0,813 nitrat, P sama dengan 0,337, dan nitrit, P sama dengan 0,957. Terdapat perubahan kecil pada yodium urin setelah mengonsumsi jus bit. Studi menjelaskan bahwa konsumsi nitrat dapat mempengaruhi penyerapan yodium, karena persaingan simporter natrium glikoprotein membran plus yang bertanggung jawab atas penyerapan yodium ke kelenjar tiroid. Namun, pada beberapa penelitian sebelumnya didapatkan bahwa tidak hanya nitrat, namun terdapat senyawa lain yang dapat ditemukan dalam air minum seperti perklorat dan tiosianat. Yang kedua, hasilnya tidak ada pengaruh signifikan pada hormon T3 dan T4 dalam jangka pendek maupun panjang, sehingga dapat dilihat nitrat tidak mempengaruhi tingkat hormon T3 dan T4. Yang hasil ketiga tidak ada dampak berarti dari suplementasi jus bit pada nitrat plasma dan nitrit, justru memberikan keuntungan pada fungsi pembuluh darah dan tekanan darah. Pada jurnal ketiga, hasil yang pertama membuktikan bahwa mengenai tes fungsi tiroid yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam serum TT3 dan FT4 antara penderita METS dan kelompok kontrol atau pembanding. Namun rata-rata kadar TSH ini lebih tinggi pada penderita METS dibandingkan dengan kelompok pembanding. Hasil yang kedua selain itu, pada penelitian ini dapat diketahui bahwa resiko penyakit diabetes mellitus tipe 2 meningkat terhadap pasien metabolic syndrome. Pasien dengan sindrom metabolik juga mengalami kelainan pada tes fungsi tiroid atau TFT. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara adipositas yang terjadi pada sindrom metabolik dan gangguan yang disebabkan adipositas pada sumbu hipotalamus hipofisis tiroid. Pada jurnal keempat, hasil dan pembahasan membuktikan bahwa hasil yang didapatkan ialah TH serta D2 sebagai mediasi ataupun enzim pengaktif dari TH dapat melemahkan produksi dari ROS intraseluler. Selain itu, TH juga mengubah metabolisme sel otot intraseluler dengan cara pengurangan tingkat OCR. Kemampuan TH dalam menginduksi pergeseran serabut otot dari lambat ke cepat mempunyai keterkaitan dalam peningkatan pelepasan dan ekspresi dari UCP3, serta sekaligus penurunan pada laju OXP-HOS yang kemudian secara validasi produksi ROS berkurang dalam sel otot. Hubungan antara TH dan mitokondria membuat produksi ROS di mitokondria telah dikurangi oleh TH dan kembali ke konsep dari TH bawah. TH berperan dalam meningkatkan diferensiasi sel otot. SO2 adalah sebuah mediator hilir TH menuju ROS yang dimana SO2 adalah pengganggu dalam penurunan ROS yang bergantung pada TH. Spesies oksigen radikal seperti ROS tidaklah hanya dipandang sebagai perusak dalam sel otot. ROS berperan dalam mendukung proliferasi serta juga menghambat penyusunan miotub. Perlu diketahui aktivasi dari TH dengan adanya mediasi dari D2 dapat memicu sebuah diferensiasi otot yang mengurangi stres oksidatif. Pada jurnal yang terakhir, membuktikan hasil dan pembahasan dari pengujian yang dilakukan pada mencit, maka dapat diketahui dengan diberikannya makanan rendah yodium atau PTU pada mencit percobaan dapat menyebabkan penghambatan enzim 5-deodinase yang dibutuhkan dalam pengubahan bentuk T4
hormon tiroid menjadi isoform T3 yang lebih reaktif. Maka dengan keadaan yang demikian, kadar serum pada hormon tiroid menurun secara signifikan dan akibatnya dapat dibalik dengan cara menyuntikkan hewan dengan T3 eksogen. Dalam artikel ini juga menjelaskan bahwa perubahan pada T3 serum disertai dengan tingkat mRNA untuk gen target TH yang diduga mengalami penurunan di hati, serta mereka akan kembali normal ketika T3 ditambahkan lagi. Hasil yang kedua membuktikan dari pengujian yang menggunakan hati mencit percobaan, didapatkan bahwa konsisten dengan tingkat SREBP2 mRNA yang lebih rendah, lalu PTU atau diet minus yodium dapat berikat pada penurunan protein SRBP2 nuklir. Lalu pada mencit kelompok 2, yakni mencit yang kekurangan TH dengan kolestit dan lovastatin menghasilkan peningkatan protein SRBP2 nuklir. Dan pada kelompok yang ketiga, yakni diberi suplemen TH menghasilkan peningkatan di atas PTU atau diet rendah yodium. Pengelupasan RNA dengan sampel dari ketiga kelompok mencit ini juga menjelaskan bahwa mRNA reseptor LDL diturunkan secara normal oleh penipisan TH. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ini ada kesimpulan dari 5 jurnal. Untuk kesimpulan dari jurnal yang pertama, bisa kita ketahui juga dari kesimpulan ini, tingkatan hormon tiroid memiliki peran penting dalam patogenesis herpes zoster akibat reaksi dari VZV. Lalu perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai risiko relatif penyakit hormon tiroid ini di masa depan dan kekambuhan dari herpes alpha. Lalu hasil yang kedua, untuk kesimpulan yang kedua, manusia yang tidak aktif dan bagaimana perawatan medis yang sesuai untuk gangguan hormon tiroid saat merawat pasien HSP1, HSP2, dan VZV. Lalu untuk kesimpulan pada jurnal kedua, dalam subjek penelitian yang sehat, mengonsumsi jus bit kaya dengan nitrat tidak memberikan perubahan pada T3 maupun pada D4 plasma, serta yodium urin. Lalu hasil ini menunjukkan konsumsi makanan kaya nitrat selama 1 minggu tidak menyebabkan disfungsi kelenjar tiroid. Makanan kaya nitrat ini direkomendasikan untuk dikonsumsi karena banyak manfaatnya untuk kesehatan jantung. Lalu untuk kesimpulan di jurnal yang ketiga, menyimpulkan bahwa studi ini bahwanya TSH, serum berkolerasi positif dengan berbagai komponen pasien sindrom metabolik seperti BMI, HOMA-IR, dan serum TG. Sedangkan kolerasi negatifnya telah diamati oleh HDLC plasma. Lalu analisis kadar TSH ini sendiri, TSH serum pada pasien sindrom metabolik mungkin terbukti bermanfaat dalam mencegah berbagai komplikasi kardiometabolik. Karena pasien ini berisiko tinggi mengalami hipotiroidisme subklinis. Lalu untuk kesimpulan jurnal yang keempat, menyimpulkan bahwa aktivasi TH atau tiroid hormon melalui D2 dapat melemahkan ketergantungan seluler terhadap glikolisis aerobik, yang pada akhirnya menyebabkan suatu pengurangan respirasi pada mitokondria serta produksi dari ROS itu sendiri, yang menyebabkan meminimalisir stres oksidatif serta meningkatkan diferensiasi miogenik. Lalu aktivasi TH dan D2 ini juga berperan dalam pengaturan keseimbangan redoks dengan menginduksi SOD2 sekaligus menginduksi pergeseran metabolisme oxidase. Sehingga kunci dari semua ini adalah induksi di jaringan otot adalah peran dari D2. Lalu untuk kesimpulan yang kelima, pada kesimpulannya peneliti banyak mengundang beberapa pembahasan yang dapat didiskusikan bagi para pembaca ataupun peneliti selanjutnya, dan dapat pula disimpulkan bahwa reseptor TH secara langsung mengaktifkan ekspresi gen SREBP2 dan peneliti telah mengidentifikasi bahwa setidaknya suatu situs penghubungan untuk reseptor TH atau thyroid hormon ini dalam urutan 5 mengapit seperti yang terlihat pada gambar nomor 6 pada jurnal ini. Lalu berdasarkan dampak minus yakni kerugian bertahap dalam respon T3 dalam analisis penghapusan promotor, kemungkinan
ada situs pengikatan fungsional lain untuk reseptor tiroid hormon itu sendiri dan studi lebih lanjut yang diperlukan untuk mengkarakterisasi elemen tambahan ini. Lalu selanjutnya ini tanggapan dari kami sekaligus juga kesimpulan dari perbandingan jurnal. Diketahui dari 5 jurnal ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama, berdasarkan identitas terkait 5 jurnal tersebut meliputi penulis dan waktu publikasi yang tercantum secara jelas pada jurnal masing-masing. Selain itu juga semua jurnal tersebut kami ambil dengan memiliki persamaan, yaitu semua membahas terkait dengan hormon tiroid. Dalam aspek ini secara garis besar topik bahasan yang kami angkat terkait dan fungsi dengan sesuai topik perkuliahan, yaitu fungsi enzim dan hormon dalam regulasi metabolisme. Walaupun kelima jurnal ini memiliki pokok bahasan yang sama terkait dengan hormon tiroid, namun terdapat pembahasan lanjutan atau hal-hal yang dibahas di dalamnya itu berbeda-beda. Lalu salah satu perbedaan yang tampak salah satunya terkait dengan tempat penelitian beberapa jurnal tidak dijelaskan. Lalu pada subbab abstrak, kelima jurnal tersebut hampir sebagian jurnal tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian untuk keterkaitan hormon tiroid dengan berbagai komponen, sehingga menghasilkan suatu hal baru atau untuk mengetahui efek atau dampak yang akan terjadi pada hal tersebut. Berdasarkan isi yang tertuang dalam masing-masing jurnal pada abstrak, yang menjelaskan isi jurnal secara keseluruhan, maka dapat dibuat latar belakang yang telah ada pada setiap jurnal tersebut. Nah, latar belakang ini pada kelima jurnal tersebut berisikan berbeda-beda hal yang menjadi faktor untuk penelitian. Namun salah satu jurnal tersebut menekankan bahwa terdapat batasan bahasan pada penelitiannya. Lalu pada setiap jurnal tidak terkait dengan metode yang dilakukan dalam proses penelitian tersebut. Nah, dari 2 dari 5 jurnal ini menggunakan metode kuantitatif dan yang 3 lainnya melakukan dengan kualitatif. Sedangkan metode kuantitatif sendiri bisa kita ketahui itu digunakan untuk mengambil data, sedangkan yang kualitatif digunakan untuk membandingkan percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Lalu berdasarkan metode yang digunakan pada setiap jurnal, maka akan memberikan sebuah hasil atau pembahasan terkait penelitian dari peneliti tersebut. Hasil dari pembahasan kelima jurnal tersebut memiliki persamaan, yaitu sesuai membahas terkait hormon tiroid, yang membedakan hanya pada inti pembahasannya yang berbeda-beda. Dari hasil 5 jurnal tersebut, ada yang berupa angka dikarenakan menggunakan metode kuantitatif. Dan ada juga yang berupa narasi karena menggunakan metode kualitatif yang biasanya dihasilkan dari pembanding dengan kejadian-kejadian sejenis lainnya. Lalu pada kesimpulan, ini ada yang menarik dari kelima tersebut, ada salah satu jurnal yang kesimpulannya peneliti sendiri membuka di suatu diskusi mengenai beberapa pembahasan yang dapat diteliti di kemudian hari, bagi khususnya pada peneliti selanjutnya. Baik, sekian dari kelompok kami, mungkin saya kembalikan ke Sasa Bilahana. Baik, sekian dari kelompok kami tentang presentasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.